Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Habibul Fuad, absen 38, akan menceritakan sedikit tentang biografi Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Lahir di kota Tor, Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah. Beliau termasuk ulama besar dalam hal sufi. Kalau terkenalnya dalam hal sufi, beliau memiliki karya yang fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin berjumlah 4 jilid, yang dimana Ihya disarai kitab Ittikhaf Sadatul Muttaqin karya Imam Murtadha Al-Zubaydi yang dimana berjumlah 14 jilid. Beliau dalam hal sufi ini beliau sampai dijulukin sebagai Imam Zainuddin Hujatul Islam karena beliau termasuk yang mempertahankan pondasi-pondasi keislaman. Beliau juga selain terkenal dalam hal fan tasawuf, beliau juga terkenal dalam hal fan fikih. Di antaranya kita lihat karya beliau yaitu kitab Al-Wasit, Al-Basit, dan Al-Wajiz, yang dimana dalam karya-karya tersebut memuat isi dari kandungan atau menjelaskan isi dari kandungan pokok kitab ahli sunnah yang dikarang oleh Imam Syafi'i yaitu kitab Al-Um. Beliau juga pernah mengajar di sekolah tinggi atau sekarang fakultas di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Imam Nawawi pernah menukil atau pernah menceritakan tentang karya yang fenomenal dari Al-Imam Al-Ghazali yaitu kitab Ihya. Beliau berkata, jika semua umat muslim musnah, niscaya yang masih tersisa ialah kitab Ihya Ulumuddin karena kedahsyatan dari karya Al-Imam Al-Ghazali ini. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang peranan pendidikan menurut Al-Imam Al-Ghazali. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Ghazali cenderung berpaham empirisme atau menganggap bahwa pengaruh pendidikan anak didik menurutnya tergantung gimana orang tua dalam mendidiknya atau dalam orang tua mendidiknya. Jadi maksudnya beliau menukil memakai dasar hadis Nabi yang dimana berbunyi kul maulidin ala fitrah, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Setelah itu gimana orang tuanya itu menentukan selanjutnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi beliau memakai pendapat ini, memakai dalil ini, yaitu semua anak itu adalah bersih, dan gimana cara kita mendidiknya, gimana cara orang tuanya mendidiknya. Sekian. Fitratul Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata sebagai wujud ibadah kepada Allah. Yang kedua, pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak karimah. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah mengantarkan pada peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu pendidik. Al-Ghazali juga menjelaskan tentang ciri-ciri pendidik yang boleh melaksanakan pendidikan. Antara lain, guru harus mencintai muridnya seperti anak kandungnya sendiri. Yang kedua, guru jangan mengharapkan upah sebagai tujuan utama dalam mengajar. Yang ketiga, guru harus mengingatkan muridnya. Yang keempat, guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, guru harus memberikan contoh yang baik. Yang keenam, guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai. Yang ketujuh,
guru harus mengamalkan yang diajarkannya. Yang kedelapan, guru harus memahami minat, bakat, dan jiwa anak didiknya. Dan yang kesembilan, yaitu guru harus dapat menanamkan keimanan ke dalam pribadi anak didiknya. Selanjutnya yaitu murid. Murid harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memuliakan guru dan bersikap rendah hati atau tidak takabur. Yang kedua, saling menyayangi, menolong, dan saling kasih sayang sesama lain. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mempelajari berbagai mazhab yang dapat menimbulkan kekacauan dalam pikiran. Dan yang terakhir, tidak hanya mempelajari satu jenis ilmu yang bermanfaat saja. Selanjutnya yaitu kurikulum. Secara tradisional, kurikulum berarti mata pelajaran yang diberikan kepada anak didik untuk menanamkan sejumlah pengetahuan agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kurikulum ini disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, untuk memahami kurikulum diperlukan adanya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu yang tercela, banyak maupun sedikit. Ilmu ini tidak ada manfaatnya bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, ilmu sihir, nujum, perdukunan, dan yang lain-lain. Nah, bila ilmu ini dipelajari, akan membawa mudarat dan akan meragukan terhadap kebenaran adanya Tuhan. Oleh karena itu, ilmu ini harus dijauhi. Selanjutnya, ilmu yang terpuji, banyak ataupun sedikit. Misalnya, ilmu tauhid, ilmu agama, dan lain-lain. Ilmu ini jika dipelajari akan membawa seseorang kepada jiwa yang suci, bersih dari keburukan, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, ilmu yang terpuji pada taraf tertentu yang tidak boleh diperdalam karena ilmu ini dapat membawa kegoncangan iman dan ilhad atau meniadakan Tuhan, seperti ilmu filsafat. Tetapi jika seseorang telah kokoh imannya, telah memiliki dasar-dasar iman yang tidak akan membuat goyah, maka dipersilakan untuk mempelajari ilmu filsafat. Dari ketiga kelompok ilmu tersebut, Imam Al-Ghazali membagi menjadi 2 kelompok menurut segi kepentingan. Yang pertama, ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang, seperti ilmu agama atau ilmu yang bersumber pada kitab Allah. Dan yang kedua, ilmu hukum yang mempelajarinya fardu kifayah, yaitu ilmu yang digunakan untuk memudahkan urusan duniawi seperti ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pendidikan. Menurut Imam Al-Ghazali, metode pendidikan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode khusus pendidikan agama, dan yang kedua, metode khusus pendidikan akhlak. Kita bahas satu persatu. Metode khusus pendidikan agama memiliki orientasi terhadap pengetahuan akidah karena pendidikan agama pada realitasnya lebih sukar dibandingkan dengan pendidikan lainnya. Karena pendidikan agama ini menyangkut problematika intuitif dan lebih menitik beratkan kepada pembentukan personality peserta didik. Dengan demikian, akal yang kohersif pada diri peserta didik selama dalam proses pendidikan akan dapat dikendalikan, sehingga bukan hanya mementingkan rasio, rasa, berpikir, dan pendapat, tetapi peserta didik dapat memiliki pembimbing akal sehingga letak kesempurnaan manusia akan seimbang. Yang kedua, metode khusus pendidikan akhlak. Imam Al-Ghazali mengungkapkan sebagaimana dokter jika memberi pasien dengan satu macam obat, maka akan membunuh orang-orang yang sakit karena tidak sesuai dengan apa penyakitnya. Begitupun dengan guru. Jika menunjukkan jalan kepada guru tidak hanya dengan satu macam latihan, tetapi harus berbagai macam latihan untuk membiasakan hati mereka agar tidak goyah, dan untuk penyakit murid seperti congkak, sombong, dan lain-lain itu dapat dikendalikan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa seperti membuat diagnosis atau perbaikan, anak yang memiliki akhlak tercela harus diberikan pengarahan agar melakukan sesuatu yang sebaliknya. Baik, selanjutnya saya Raik Al-Bakri akan menjelaskan mengenai pendapat Imam Al-Ghazali tentang mendidik anak. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa anak dilahirkan tanpa
dipengaruhi oleh sifat-sifat heredit atau menurun secara genetik dari orang tua, kecuali hanya sedikit sekali, karena faktor pendidikan, lingkungan, dan masyarakat merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi si anak. Pendapat beliau ini sejajar dengan pendapat para ahli psikologi yang mengingkari adanya pengaruh faktor keturunan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hadiah dan hukuman menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Pertama, hadiah menjadi salah satu alat pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sebagai imbalan atas prestasi yang telah ia selesaikan dengan baik, sehingga yang diharapkan oleh pendidik tercapai. Kedua, hukuman ialah suatu perbuatan sadar dan disengaja menjatuhkan nistaba kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dan kelemahan jasmani dan rohani.